warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang lembaga sosial. Nah, apa-apa saja yang akan kita bahas dalam lembaga sosial tersebut? Yang pertama yaitu pengertian dari lembaga sosial. Yang kedua, adanya karakteristik dari lembaga sosial. Yang ketiga, fungsi umum dari lembaga sosial tersebut. Dan yang keempat, adanya tipe-tipe dari lembaga sosial tersebut. Nah, yang kelima, adanya jenis-jenis dari lembaga sosial. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari lembaga sosial tersebut. Lembaga sosial merupakan suatu sistem norma tentang aktivitas masyarakat, yang mana bersifat terarah dalam rangka melangsungkan kehidupan bermasyarakat dan memenuhi segala kebutuhan pokok manusia tersebut. Dalam hidup masyarakat, manusia membutuhkan seperangkat aturan-aturan atau norma untuk mengatur hubungan antara manusia, yang mana norma-norma itu dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga yang gunanya memenuhi kebutuhannya itu. Lembaga yang berperan memenuhi kebutuhan manusia tersebut dinamakan oleh lembaga sosial. Nah, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu adanya karakteristik dari lembaga sosial. Ada beberapa karakteristik yang ada dalam lembaga sosial tersebut. Yang pertama yaitu adanya simbol. Simbol merupakan sebagai ciri khas suatu lembaga. Contohnya seperti simbol timbangan pada lembaga hukum dan tuturi handayani pada lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ini dibuat sebagai panutan secara tertulis dan tidak tertulis oleh anggotanya. Contohnya saja seperti lembaga keluarga. Lembaga keluarga ada aturan tidak tertulis dan untuk menghormati anggota keluarganya yang lebih tua. Nah, yang ketiga yaitu usianya lebih lama dari usia anggotanya, sehingga adanya pewarisan dari generasi ke generasi. Contohnya saja dalam lembaga keluarga, terdapat sistem tradisi pewarisan yang dari dulu sampai sekarang masih kita anut. Nah, yang keempat yaitu adanya ideologi atau sistem gagasan yang dimiliki dan dianggap ideal oleh anggotanya. Contohnya saja seperti lembaga politik atau lembaga hukum yang mempunyai ideologi Pancasila. Nah, yang kelima yaitu mempunyai alat kelengkapan untuk mewujudkan visi dan misi dari lembaga tersebut. Contohnya seperti buku. Buku adalah alat kelengkapan utama dalam lembaga pendidikan. Nah, yang keenam yaitu mempunyai tingkatan kekebalan atau daya tahan. Hal ini berarti lembaga sosial yang ada tidak akan lenyap begitu saja. Lembaga sosial terbentuk dalam waktu yang lama dan biasanya akan bertahan dalam waktu yang lama pula. Yang ketiga yaitu adanya fungsi umum dari lembaga sosial. Fungsi umum dari lembaga sosial ini memiliki dua pendapat yang berbeda. Yang pertama yaitu menurut Surjono Swekonto, lembaga sosial sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. Nah, yang kedua yaitu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Nah, yang kedua yaitu menurut Horton dan Han, fungsi lembaga sosial adalah yang pertama fungsi manifest atau fungsi nyata, yaitu fungsi lembaga yang disadari dan diakui oleh seluruh masyarakatnya. Yang kedua yaitu fungsi laten atau fungsi terselubung, yang mana fungsi ini suatu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika diikuti dianggap sebagai hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan. Yaitu tipe-tipe dari lembaga sosial. Yang pertama, tipe lembaga sosial dari segi fungsi ada beberapa, yaitu operatif institution, merupakan lembaga sosial yang berperan dalam menghimpun pola-pola yang diperlukan
untuk mencapai tujuan masyarakat yang bersangkutan. Misalnya lembaga industri. Yang selanjutnya regulative institution merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk memantau tata kelakuan yang terdapat dalam masyarakat. Contohnya lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tipe lembaga sosial dari segi sistem nilainya. Ada beberapa, yaitu baik institution, yakni lembaga sosial yang berperan dalam memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya adalah keluarga. Selanjutnya, subsidiary institution, yakni lembaga sosial yang berhubungan dengan masalah-masalah sekunder. Contohnya adalah rekreasi. Yang ketiga, tipe lembaga sosial dari segi penerimaan masyarakatnya, yaitu adanya approved institution, merupakan lembaga sosial yang diterima keberadaannya oleh masyarakat. Contohnya adalah sekolah. Selanjutnya, unsanctioned institution merupakan lembaga sosial yang ditolak keberadaannya oleh masyarakat. Misalnya kelompok preman, kelompok penodong, kelompok pemabuk, dan lain sebagainya. Yang keempat, tipe lembaga sosial dari segi perkembangannya, yaitu ada skyscape institution, yakni lembaga sosial yang keberadaannya tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya adalah lembaga perkawinan dan kepemilikannya. Selanjutnya, enacted institution, yakni lembaga sosial yang dibentuk dengan sengaja dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Contohnya adalah lembaga pendidikan. Yang kelima, tipe lembaga sosial dari segi penyebarannya, yaitu adanya general institution, merupakan lembaga sosial yang bersifat universal. Contohnya adalah lembaga agama. Selanjutnya, extracted institution merupakan lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu saja. Contohnya adalah sekte dan sistem kepercayaan tertentu. Adapun jenis-jenis yang terdapat dalam lembaga sosial, yaitu yang pertama, lembaga keluarga merupakan lembaga yang sifatnya universal, artinya seluruh masyarakat dunia mengenal akan lembaga tersebut. Dalam kajian sosiologi, keluarga merupakan salah satu bentuk masyarakat dalam kesatuan sosial terkecil yang mana berfungsi untuk melangsungkan eksistensi kemasyarakatan melalui fungsi reproduksi dan sosial. Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan sistem norma yang mengatur kegiatan ekonomi, meliputi acara-acara berproduksi, distribusi, dan konsumsi atau pemakai barang dan jasa yang diperlukan bagi setiap manusia untuk kelangsungan hidupnya. Yang keempat yaitu lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Lembaga politik sendiri perangkat norma dan status mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Yang kelima yaitu lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur mengenai kehidupan manusia dalam beragama. Lembaga agama, sistem keyakinan dan praktik keagamaannya dalam masyarakat. Agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, yaitu antara kehidupan dunia dan akhiratnya. Baiklah, sekian materi video pembelajaran lembaga sosial tadi. Semoga bermanfaat dan paham dengan penjelasan yang diberikan. Sampai jumpa.